di rumah. Shalom Ko Nikolas. Shalom. Shalom Kak Niko. Shalom. Wah, kakak berdua yang di samping kakak ini ganteng-ganteng sekali ya. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini kita kembali sama-sama lagi ibadah, walaupun secara online tetap semangat ya. Ya, betul. Kasih tos dulu, semangat Ko Nikolas, semangat karena bisa berkumpul bersama keluarga di rumah, bisa beribadah bersama-sama ya. Nah, adik-adik juga walaupun di rumah, kakak percaya sih semuanya sudah pada mandi, sudah sikat gigi, bahkan pasti sudah ada yang sarapan. Ko Nikolas sudah sarapan belum? Sudah dong. Kak Niko sudah sarapan. Wah, kelihatan sih ya semakin bertumbuh semuanya ya. Jadi hari ini adik-adik semuanya duduk yang rapi di depan. Mungkin ada yang di depan handphone, ada yang di depan laptop, ada yang di depan televisi, tapi semuanya kita mau nggak boleh sambil, apakah kalau ibadah itu nggak boleh sambil tiduran, nggak boleh sambil apa lagi Kak? Nggak boleh sambil ngelamun. Nggak boleh sambil ngelamun, nyanyi ngelamun gitu, nggak seru banget ya Kak ya. Terus nggak boleh sambil apa lagi? Nggak boleh sambil main-main. Nggak boleh sambil main-main, nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil minum. Itu karena kita lagi ibadah, kita lagi menghormati Tuhan ya Kak ya, menghormati Tuhan yang pagi hari ini adik-adik tetap sehat, dapat beribadah, itu anugerah yang luar biasa. Sebelum kita mau ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Nah, pagi hari ini doanya akan dipimpin sama Ko Nikolas. Silakan Ko Nikolas. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Kami bisa kembali Tuhan untuk ibadah Grace Kids lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau sampaikan nanti Tuhan. Kiranya firman nanti Tuhan dapat memberkati kami, dapat memberkati teman-teman kami, dapat memberkati papa mama kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin siap Tuhan untuk bernyanyi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Yeay, amin. Ya, kita mau nyanyi, ada lagu yang bilang stop gitu. Stopnya itu bukan suruh berhenti nyanyi, bukan, stop. Tapi adik-adik mau bilang nih sama mama papa, dengerin dong, banyak loh yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup aku gitu kan. Misalnya udah selamatin aku, sudah kasih aku kesehatan, sudah kasih aku kepintaran, sudah berkati mama papa. Itu nih cerita tentang lagunya. Ayo Kak. Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Apa yang Yesus buat bagiku. Lagi Kak. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yeay. Yuk, kita mau dengar firman Tuhan adik-adik. Sudah kakak sih percaya adik-adik sudah pegang Alkitab, yang sudah baca, yang sudah bisa baca boleh pegang Alkitab. Nanti kakaknya bilang kasih tahu mau buka kitab apa gitu, pasti buka sendiri ya. Yang sudah bisa baru pegang catatan juga, catat apa sih yang hari ini kakak-kakaknya ceritain tentang firman. Lalu adik-adik yang belum bisa baca, panggil kakak atau duduk dekat kakak, dekat abang, atau panggil mama papa suruh bacain ya, supaya adik-adik tetap dengar
Nah, firman Tuhan itu kalau didengar itu sama kayak kita siram bunga gitu loh, Nikolas ya. Dia biar bertumbuh di dalam hati kita. Yuk kita mau angkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Shalom adik-adik, ketemu lagi kita di ibadah online hari ini bersama Kak Liner. Nah, sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik, siapkan Alkitab, siapkan alat tulis, dan buka telinganya ya adik-adik. Yuk duduk yang manis, sekarang kita berdoa dulu ya adik-adik. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami Bapak. Dan hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami Bapak, berkati Kak Liner yang menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan jadi berkat buat kami anak-anak-Mu. Biarlah setiap kuasa roh malas Tuhan kami jauhkan dari hati kami ya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami mau mendengar isi hati Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, tema kita hari ini jaga hati dari iri hati. Nah, coba dibuka Alkitabnya di Yakobus ayat 14 sampai 16. Nah, di situ ada judul perikopnya hikmat yang dari atas. Kita sama-sama baca ya adik-adik. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia dan dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, adik-adik, kalau adik-adik masih ingat berapa minggu yang lalu Kak Liner pernah bercerita tentang hati yang kuat. Nah, kalau kita sudah punya hati yang kuat, kita harus tetap menjaga hati. Jaganya seperti apa? Kita harus jaga hati dari seperti yang sudah diceritakan sama
Kak Marsha dari keserakahan, kesombongan, dan ini dari iri hati. Nah, iri hati itu adalah apa ya adik-adik? Iri hati itu merasa tidak cukup dengan apa yang dia punya. Terus iri hati itu bisa juga disebut dengan apalagi ya? Dengki bisa. Nah, iri hati itu Tuhan Yesus tidak suka. Nah, di sini katakan tadi kalau iri hati itu adalah bukan hikmat daripada Tuhan. Berarti Tuhan tidak suka dengan iri hati. Dan juga iri hati itu adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis yang datang ke hati kita itu sangat tidak disukai Tuhan. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga hati kita dari iri hati. Di Alkitab itu ada salah satu contoh yang akan kakak ceritakan. Itu ada di Kejadian 4 ayat 11. Coba adik-adik buka ya. Nah, di situ ceritanya tentang adik kakak Kain dan Habel. Tahu nggak siapa itu Kain dan Habel adik-adik? Coba, ada yang ingat nggak siapa Kain dan Habel? Ya, Kain dan Habel itu anaknya Adam dan Hawa. Nah, di sini si Kain yang jadi si kakaan di sini Kain, yang jadi si adean Habel. Kalau adik-adik udah tahu ceritanya pasti udah langsung menyimak dong. Nah, siapa sih yang kalau si kakaan di sini iri hati, si Habel itu orang yang baik hati. Nah, Kain itu seorang petani, Habel seorang yang gembala domba. Nah, di sini kakak mau menceritakan kisahnya Kain dan Habel ini seperti Kain itu punya iri hati dengan adiknya sendiri sampai si kakaan membunuh adiknya. Ceritanya nanti adik-adik bisa baca ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 16 ya adik-adik. Nah, ceritanya itu saat si Kain itu seorang petani, Habel itu kan seorang gembala. Nah, selama Habel itu jadi gembala, dia suka bertanya sama bapaknya si Adam. Bapak, Tuhan itu sangat baik ya sama kita, sampai Tuhan juga kasih aku domba-domba. Caranya gimana ya? Aku mau balas kebaikan Tuhan ya Pak. Katanya. Terus Tuhan Yesus, bapaknya bilang sama Habel, ya udah nanti kalau domba-domba kamu sudah besar, kamu berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oh gitu ya. Nah udah dombanya sudah besar, datanglah si Habel ini bawa dombanya yang terbaik buat Tuhan. Datang si Kain, emang cuma kamu doang yang bisa. Saya juga akan kasih dari hasil tani saya yang terbaik buat Tuhan. Nah, datanglah mereka berdua, dikasihlah persembahan. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Karena si Kain ini sudah bersungut-sungut, pas mereka memberikan persembahan sama Tuhan, yang diterima Tuhan persembahannya siapa adik-adik? Coba siapa yang tahu? Kalau tahu ada ceritanya itu. Ya benar, persembahan Habel yang diterima Tuhan. Nah, pas dilihat persembahan Habel yang diterima, Kain hatinya panas. Terus dia bersungut-sungut dalam hati. Kenapa Tuhan cuma menerima persembahan Kain Habel? Awas kamu ya Habel, katanya gitu. Nah udah, setelah mereka selesai melakukan persembahan ini kepada Tuhan, akhirnya Kain mengajak Habel ke satu tempat. Apa yang dilakukan Kain sama Habel? Kain membunuh Habel sampai mati. Pas dia di situ dia sembunyi, dia berkata sama dalam hatinya, semoga tidak ada yang melihat perbuatan saya. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Kain, apa? Mana Kain, mana Habel? Kamu apakan dia? Kain terkejut. Wah, jangan-jangan kamu melihat saya kalau saya sudah membunuh Habel. Akibat perbuatannya itu, Tuhan menghukum dia. Dia disuruh pergi ke satu kota. Dia meninggalkan semua pekerjaannya itu. Nah, adik-adik contohnya di sini kita bisa mengambil sikapnya Kain di sini, apa yang akibat yang dia terima setelah dia mempunyai iri hati kepada adiknya sendiri. Nah, adik-adik juga begitu. Kalau temannya punya barang yang lebih bagus, adik-adik tidak boleh iri, tetap bersyukur sama Tuhan. Karena iri hati itu pekerjaan iblis yang menghancurkan kehidupan orang percaya.
Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tidak iri hati adik-adik? Coba siapa yang tahu? Banyak adik-adik. Yang pertama, harus terus mengucap syukur. Yang kedua, terus berdoa, belajar, berterima kasih sama Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, terus tadi kita kan udah bicara tuh, contohnya si Kain sampai membunuh Habel gara-gara dia iri hati. Nah, di dalam kehidupan kita itu bakal ada banyak akibat yang iri hati. Contohnya, pasti adik-adik kalau iri hati dengan tetangga, dengan teman, kamu tidak akan pernah merasa tenang, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Yang kedua, tidak pernah merasa cukup dan sulit untuk berbagi. Nah, itu adik-adik, itulah kesimpulannya. Jadi pesan Kaliner, adik-adik tidak boleh iri hati, selalu bersyukur buat apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, sebagai tugasnya nanti Kaliner akan untuk kelas besar, coba adik-adik rangkum khotbahnya Kaliner, apa sih yang dimaksud dengan iri hati, terus apa kesimpulan yang kamu ambil dari cerita Kain dan Habel, dan apa aja yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak iri hati. Untuk kelas kecil nanti Kaliner akan kirim gambar sebagai kreativitas kalian, itu yang akan kalian gambar atau warnai ya, dan kirim di grup. Tapi Kak Liner minta tolong ya adik-adik, jangan sampai nggak dikerjakan kayak kemarin, kayak minggu yang lalu itu cuma 3 orang yang mengerjakan kreativitasnya. Kak Liner sedih, kok begini sih adik-adik GK? Kan kemarin Kak Lina udah bilang kalau tidak mengerjakan kreativitas itu termasuk anak yang sombong. Oke adik-adik, kakak tunggu kreativitasnya di grup ya. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita tutup ibadah kita dengan doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Kami mau belajar terus menjadi anak-anak yang seperti yang Tuhan mau. Tidak iri hati dan selalu bersyukur buat setiap apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, berkati Papa Mama, berikan kesehatan, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keadaan Indonesia, biarlah Tuhan yang memulihkan agar kami bisa bertemu bersama teman-teman kami yang lain beribadah di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, dadah. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus, berkat-Mu atas hidup.